Selama 200 tahun, Nabi Adam menangis dalam kesedihan yang tak terhingga, tubuhnya telanjang dan terasing di bumi. Air mata yang jatuh dari wajahnya tak hanya mencerminkan penyesalan mendalam, tetapi juga menjadi berkah bagi makhluk lainnya. Setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya berubah menjadi rerumputan hijau, yang kemudian tumbuh subur sebagai rezeki bagi ribuan hewan yang hidup di bumi. Di suatu waktu yang sangat awal, ketika langit dan bumi masih dalam keadaan sempurna, Allah menciptakan Adam sebagai makhluk pertama yang diberikan kedudukan istimewa. Bersama dengan Hawa, istrinya, mereka tinggal di dalam surga, sebuah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kenyamanan, dan segala yang diinginkan oleh hati mereka. Surga adalah tempat yang tak terbayangkan bagi manusia, sebuah dunia yang bebas dari segala kesulitan, penderitaan, dan cobaan. Namun, ada satu perintah Allah yang tidak boleh dilanggar oleh Adam dan Hawa, yaitu untuk tidak memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah surga. Buah dari pohon itu adalah buah terlarang, yang Allah sebutkan dengan jelas sebagai batasan yang tidak boleh dilanggar oleh mereka. Namun, godaan setan yang licik mulai merayap. Iblis, yang dulunya seorang malaikat yang sangat taat, menjadi sombong dan terkutuk karena rasa iri kepada Adam yang diciptakan sebagai makhluk yang lebih mulia. Dengan kecerdikan yang luar biasa, Iblis menggoda Hawa dan meyakinkannya bahwa memakan buah tersebut tidak akan membawa akibat buruk. Dia berjanji bahwa buah itu akan memberinya pengetahuan yang luar biasa, bahkan membuatnya menjadi makhluk yang abadi, seperti Allah. Hawa, yang terpesona dengan janji-janji tersebut, akhirnya menggapai buah terlarang itu dan memakannya. Tak lama kemudian, dia memberi buah itu kepada Adam. Dalam kebingungannya, Adam pun memakannya, tanpa menyadari bahwa keputusan itu akan mengubah nasib mereka selamanya. Kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa di surga ternyata disalahgunakan. Mereka melanggar perintahnya, dan keputusan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Allah, sebagai Tuhan yang Maha Adil, tidak dapat membiarkan pelanggaran terhadap perintahnya tanpa adanya konsekuensi. Murka Allah pun tercurah. Adam dan Hawa tidak hanya melanggar perintah, tetapi mereka juga mengabaikan peringatan Allah tentang akibat yang akan mereka terima jika mereka nekat memakan buah terlarang itu. Allah tidak menunda hukumannya. Keputusan Allah untuk mengusir mereka dari surga adalah hukuman yang tidak dapat dielakkan. Turunlah kalian dari surga, firman Allah, saling bermusuhan satu sama lain. Di bumi tempat kalian tinggal untuk beberapa waktu hingga batas waktu yang telah ditentukan. Keputusan Allah ini tidak hanya menghukum mereka, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi umat manusia. Ketaatan kepada Allah adalah syarat utama untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan. Setiap tindakan pasti ada akibatnya, dan tidak ada yang dapat lolos dari keadilannya. Setelah pengusiran mereka dari surga, Adam dan Hawa pun turun ke bumi. Ini adalah langkah pertama mereka dalam perjalanan baru yang penuh dengan ujian dan tantangan. Adam, sebagai makhluk pertama yang diciptakan, diturunkan di sebuah tempat yang jauh, di India. Hawa, di sisi lain, diturunkan di sebuah tempat yang sangat jauh di Jeddah. Mereka terpisah ratusan tahun, tanpa kemungkinan untuk bertemu satu sama lain. Adam, yang sebelumnya hidup dalam kebahagiaan dan kenyamanan surga, kini harus beradaptasi dengan kehidupan di bumi yang keras. Tanah yang tandus, cuaca yang tidak selalu bersahabat, serta kebutuhan akan makanan dan perlindungan menjadi tantangan baru yang harus ia hadapi. Begitu juga dengan Hawa, yang meskipun berada di tempat yang berbeda, harus berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang baru ini. Kehidupan di bumi jauh berbeda dari surga. Di bumi, Adam dan Hawa tidak lagi mendapatkan segala yang mereka inginkan dengan mudah. Mereka harus bekerja keras, mencari nafkah, dan menghadapi segala macam kesulitan. Namun, meskipun mereka terpisah, ada satu hal yang tetap menyatukan mereka. Penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah mereka lakukan. Setelah mereka turun ke bumi, Adam dan Hawa mulai merasakan betapa beratnya hidup tanpa kenikmatan surga. Penyesalan mereka begitu mendalam. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah merusak segala sesuatu yang mereka miliki. Kesedihan menguasai hati mereka,
dan rasa bersalah terus menghantui mereka. Mereka tahu bahwa pengusiran mereka dari surga adalah akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Dalam kesedihan itu, mereka berdua menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan ampunan adalah dengan memohon kepada Allah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tahu bahwa hanya dengan memohon ampunan Allah, mereka bisa kembali meraih kebahagiaan yang telah hilang. Mereka berdoa dengan tulus, memohon agar Allah mengampuni dosa mereka dan menerima taubat mereka. Doa-doa mereka penuh dengan harapan. Mereka memohon agar Allah memberikan petunjuk, memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan memberi mereka jalan untuk kembali kepadanya. Mereka menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, dan mereka berharap bahwa ampunannya akan menyelamatkan mereka dari penderitaan yang kini mereka alami. Setelah turun ke bumi, Adam dan Hawa harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka menghadapi segala macam kesulitan yang tidak mereka alami di surga. Tidak ada lagi taman yang indah dengan buah-buahan yang melimpah. Tidak ada lagi air yang mengalir dengan tenang di sekitar mereka. Mereka harus bekerja keras untuk memperoleh makanan, membuat tempat tinggal, dan bertahan hidup di tengah-tengah cuaca yang seringkali ekstrim. Adam yang pertama kali diturunkan di India harus belajar cara bertani dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasakan betapa beratnya hidup tanpa kemudahan yang ada di surga. Begitu pula dengan Hawa yang berada di Jeddah, yang harus bertahan dengan apa yang ada di sekitarnya. Meski terpisah ratusan tahun, keduanya merasakan penderitaan yang sama, meskipun tidak bisa saling berbicara atau memberikan dukungan satu sama lain. Kehidupan baru di bumi bukanlah kehidupan yang mudah bagi Adam dan Hawa. Namun, dalam kesulitan ini, mereka mulai menyadari bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah. Mereka belajar untuk bersabar, untuk berusaha keras, dan untuk terus berharap pada rahmat dan kasih sayang Allah. Setiap hari adalah kesempatan baru bagi mereka untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah turun ke bumi, Adam dan Hawa mengalami perubahan yang sangat drastis dalam hidup mereka. Kehidupan yang sebelumnya penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan di surga kini berganti dengan kehidupan yang keras dan penuh tantangan. Salah satu ujian terbesar yang harus dihadapi oleh Adam adalah rasa lapar yang sangat berat. Selama 40 tahun, pertama setelah turun ke bumi, Adam dan Hawa tidak tahu apa yang bisa dimakan. Mereka belum mengetahui bagaimana cara bertani, berburu, atau mencari makanan seperti yang kita lakukan sekarang. Selama waktu yang sangat lama itu, mereka harus mengandalkan apa yang ada di alam sekitar mereka. Terkadang mereka bisa menemukan beberapa buah atau tanaman liar, tetapi itu tidak cukup untuk mengenyangkan mereka. Adam merasa kesulitan, tidak hanya karena rasa lapar yang menggerogoti tubuhnya, tetapi juga karena tidak ada petunjuk jelas tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan. Mereka tidak tahu bagaimana bertahan hidup. Dan setiap hari yang mereka lewati adalah perjuangan untuk menemukan makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar yang tiada henti. Lapar adalah ujian yang sangat berat bagi Adam. Tidak hanya fisik yang lemah karena tidak makan cukup, tetapi hatinya juga diliputi keraguan dan kebingungan. Namun, dalam setiap langkah penderitaan itu, Adam mulai belajar untuk bersabar dan berdoa. Ia menyadari bahwa hidup di bumi adalah ujian dari Allah, dan hanya dengan sabar dan ikhlas, ia bisa melewati ujian ini. Keinginan untuk kembali kepada surga tetap ada dalam hatinya, tetapi ia tahu bahwa untuk meraih itu, ia harus melalui ujian dan perjuangan yang sangat besar. Salah satu kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Adam dan Hawa di bumi adalah kenyataan bahwa mereka tidak berpakaian. Di surga, mereka tidak pernah merasakan panas atau dingin, dan mereka tidak membutuhkan pakaian. Tetapi kini, di bumi, keduanya harus merasakan segala sesuatu yang baru. Panas terik matahari, dinginnya malam, serta angin yang menyusup ke tubuh mereka. Mereka merasa terhina dan malu karena telanjang, terutama setelah mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan melanggar perintah Allah. Bukan hanya malu secara fisik, tetapi mereka juga merasa kekurangan akan perlindungan
yang dulu mereka rasakan di surga. Tanpa pakaian, mereka merasa sangat rentan. Tubuh mereka terbuka terhadap panas dan dingin, dan mereka mulai merasakan kesulitan-kesulitan lain yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keadaan ini sangat menguji mental mereka, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa kembali ke surga. Mereka harus menerima kenyataan dan bertahan hidup dengan kondisi yang baru ini. Dalam keadaan yang penuh penderitaan dan ketidakpastian, Allah mengirimkan bantuan untuk membantu Adam dan Hawa. Malaikat Jibril yang selalu taat kepada Allah datang membawa pertolongan. Jibril membawa wol dari surga dan mengajarkan Hawa cara menenun wol itu menjadi pakaian. Dengan petunjuk Jibril, Hawa mulai belajar cara membuat pakaian dengan tenunan sederhana. Ini adalah pelajaran pertama yang sangat penting bagi keduanya, bahwa mereka harus bergantung pada usaha dan kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jibril tidak hanya mengajarkan tentang pakaian, tetapi juga memberikan mereka petunjuk penting lainnya untuk kelangsungan hidup di bumi. Dengan bantuan malaikat ini, Adam dan Hawa mulai belajar cara beradaptasi dengan dunia baru mereka. Namun, meskipun bantuan itu datang dari Jibril, ujian mereka tidak berhenti di situ. Mereka harus menghadapi lebih banyak cobaan dan tantangan dalam perjalanan mereka. Di tengah kesulitan mereka, Adam dan Hawa mulai mengamati alam sekitar dan binatang-binatang yang ada di sekitar mereka. Kehidupan binatang-binatang itu memberikan pelajaran yang tak terhingga bagi mereka. Salah satu pelajaran terbesar yang mereka peroleh adalah dari kisah seekor kerbau. Suatu hari, Adam menyaksikan seekor kerbau yang sedang menggarap tanah. Binatang itu, meskipun tidak berbicara atau memiliki kecerdasan seperti manusia, tampaknya tahu apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Kerbau itu menggarap tanah, menggemburkan tanah untuk menyiapkan tempat untuk menanam biji-bijian. Adam terkesan dengan cara binatang itu bekerja tanpa banyak keluhan untuk mempersiapkan makanannya. Dari kerbau, Adam mulai memahami bahwa meskipun hidup di bumi tidak lagi sesempurna surga, mereka masih bisa memperoleh hasil dari tanah ini jika mereka tahu cara mengolahnya. Pelajaran dari binatang-binatang ini membuka pemahaman baru bagi Adam dan Hawa. Mereka mulai melihat bahwa alam sekitar mereka memberikan banyak potensi untuk bertahan hidup, jika saja mereka tahu bagaimana memanfaatkannya. Mereka mulai berusaha lebih keras, berfokus pada bagaimana mereka bisa mengolah alam ini untuk kebutuhan hidup mereka. Setelah sekian lama merasakan kelaparan yang mendalam, akhirnya datanglah suatu saat di mana Jibril kembali memberi petunjuk yang sangat berharga. Malaikat Jibril mengajarkan Adam cara bertani. Dengan bantuan Jibril, Adam mulai mempelajari cara menanam biji-bijian, khususnya gandum, yang menjadi sumber utama makanan bagi mereka di bumi. Ini adalah penemuan besar yang mengubah hidup mereka. Jibril juga mengajarkan cara mengolah gandum menjadi roti, makanan yang mudah dibuat dan mengenyangkan. Adam dan Hawa belajar bagaimana menumbuk gandum, mencampurnya dengan air, dan memprosesnya menjadi adonan. Setelah itu, mereka mengolahnya menjadi roti yang bisa dimakan. Proses ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka, tetapi mereka merasa sangat bersyukur atas ilmu yang diberikan oleh Jibril. Penderitaan yang dialami oleh Nabi Adam setelah turun ke bumi bukanlah penderitaan biasa. Lebih dari sekadar kesulitan fisik yang dihadapi Adam dan Hawa dalam beradaptasi dengan kehidupan baru mereka, hati Adam dipenuhi dengan penyesalan yang begitu dalam atas kesalahan yang telah dia perbuat di surga. Adam tahu bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari ketidaktaatannya terhadap perintah Allah, dan perasaan bersalah itu terus menghantui dirinya. Rasa malu dan penyesalan itu menggerogoti hatinya, dan setiap saat ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Selama 200 tahun, air mata Adam terus mengalir tanpa henti. Tangisannya bukan sekadar ekspresi emosi, tetapi juga simbol dari penyesalan mendalam dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan ampunan Allah. Air mata itu tidak hanya mengalir di wajahnya, tetapi juga menyuburkan tanah di sekitarnya. Tanah yang terbasahi oleh air mata, Adam mulai tumbuh rerumputan yang hijau, yang kemudian menjadi rezeki bagi hewan-hewan yang hidup di bumi. Secara tidak langsung, penyesalan dan tangisan Adam memberi kehidupan bagi makhluk lain di bumi, sebagai tanda bahwa meskipun ia terjatuh dalam kesalahan,
Ia berusaha untuk memperbaikinya dengan segala cara yang bisa dia lakukan. Air mata Adam menjadi simbol dari sebuah harapan. Harapan untuk mendapatkan pengampunan Allah, harapan untuk kembali kepadanya dalam keadaan bersih, dan harapan bahwa Allah akan mengampuni kesalahan yang telah diperbuatnya. Meski hidupnya penuh dengan penderitaan dan ujian, tangisan itu juga menjadi penanda bahwa Allah Maha Pengasih, dan hanya kepadanya lah Adam memohon ampunan. Di tengah kesendirian yang panjang, Adam tidak pernah berhenti berdoa. Doa adalah satu-satunya cara baginya untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk memohon ampunan, dan untuk mencari petunjuk agar hidupnya bisa kembali ke jalan yang benar. Dalam keheningan bumi yang keras, Adam mengangkat tangannya, memohon dengan penuh ketulusan agar Allah menerima tobatnya. Doa yang diucapkan Adam pada waktu itu adalah doa yang tercatat dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang berbunyi, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi." Doa ini adalah ungkapan dari rasa penyesalan yang mendalam. Adam mengakui dosa-dosanya dengan penuh ketulusan. Ia tahu bahwa tanpa ampunan dari Allah, ia tidak akan bisa selamat. Setiap kata dalam doa itu dipenuhi dengan harapan dan rasa takut akan akibat dari dosa yang telah dilakukan. Adam sadar bahwa hidup di bumi ini adalah ujian yang harus ia jalani, dan hanya dengan pertolongan Allah, ia bisa mendapatkan kebaikan dan jalan yang benar. Doa ini juga menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang bertaubat. Meskipun Adam telah melakukan kesalahan besar dengan melanggar perintah Allah, ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus berdoa dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan pengampunannya. Doa itu mengajarkan kita pentingnya bertobat dan memohon ampunan Allah dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, tidak peduli seberapa besar dosa yang telah kita lakukan. Setelah melalui banyak ujian, dan setelah melihat kesungguhan hati Adam dalam bertobat, Allah akhirnya memberi petunjuk yang lebih besar lagi. Allah memerintahkan Adam untuk pergi ke Makkah dan melakukan thawaf di sekitar Ka'bah, tempat suci yang akan menjadi pusat ibadah bagi umat manusia di masa depan. Ini adalah perintah penting yang diberikan kepada Adam, sebagai tanda bahwa Allah menginginkan agar manusia tetap menjaga ibadah kepadanya. Bahkan sejak zaman pertama manusia ada di bumi, Adam tidak hanya mendapatkan pengampunan melalui doa dan tobatnya, tetapi juga diperintahkan untuk melakukan ibadah sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah. Tawaf ini menjadi simbol pengabdian kepada Allah dan menjadi amalan pertama yang dilakukan oleh umat manusia sebagai bagian dari penghambaan mereka kepada Tuhan. Pada saat itu, Ka'bah belum dibangun seperti yang kita kenal sekarang. Namun, perintah untuk tawaf ini menjadi petunjuk bagi umat manusia akan pentingnya ibadah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas. Tawaf di sekitar Ka'bah menjadi simbol perjalanan spiritual yang terus berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, mengingatkan setiap orang untuk selalu kembali kepada Allah dengan penuh penghambaan dan ketaatan. Selama berabad-abad hidup terpisah, baik Adam maupun Hawa merasakan kesepian yang mendalam. Walaupun mereka berdua menjalani kehidupan yang sangat keras, perasaan kehilangan satu sama lain selalu ada dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak bisa bertemu secara fisik, Allah memberi mereka kesempatan untuk saling bertemu dalam mimpi. Suatu malam, ketika Adam sedang tidur dalam kesendirian dan keletihan, Allah menunjukkan Hawa kepadanya dalam mimpinya. Adam melihat Hawa dalam mimpinya dengan penuh rasa rindu dan kasih sayang. Pertemuan ini memberi kebahagiaan tersendiri bagi Adam, karena setelah sekian lama, ia akhirnya bisa melihat Hawa, meskipun hanya dalam mimpi. Pertemuan dalam mimpi ini memberikan sinyal bahwa Allah mendengar doa dan kerinduan hati Adam dan Hawa. Allah tidak hanya memberikan mereka ujian, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bersatu kembali, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dalam pertemuan itu, Adam merasakan bahwa harapan untuk bertemu Hawa di dunia ini semakin nyata. Pertemuan ini memberikan Adam kekuatan baru untuk terus bertahan dan terus berdoa, karena ia tahu bahwa Allah selalu mendengarkan doa dan harapannya. Setelah menjalani ujian yang panjang dan penuh kesabaran, Allah akhirnya menerima tobat Adam. Pada bulan Muharram,
bulan yang penuh berkah, Allah mengampuni dosa-dosa Adam dan menerima taubatnya. Allah menunjukkan kasih-Nya yang tak terhingga, memberi pengampunan kepada Adam meskipun kesalahan yang dilakukan sangat besar. Penerimaan taubat ini menjadi titik balik dalam kehidupan Adam. Allah menunjukkan bahwa siapapun yang benar-benar bertaubat, dengan sepenuh hati, Allah akan mengampuni dosa-dosanya tanpa memandang seberapa besar dosa tersebut. Penerimaan taubat ini juga mengajarkan umat manusia bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, dan kesempatan untuk bertaubat selalu terbuka, lebar bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalannya. Hari itu, Adam merasa lega dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesalahan dan ujian, Allah selalu ada untuk memberikan ampunan dan kesempatan kedua. Dengan diterimanya tobatnya, Adam merasa mendapatkan kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kesadaran akan kasih sayang dan keadilan Allah. Tobat Adam yang diterima di bulan Muharram menjadi pelajaran penting bagi umat manusia tentang pentingnya tobat, penyesalan yang tulus, dan harapan kepada Allah yang tidak pernah berakhir. Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba-Nya untuk kembali ke jalan yang benar, asalkan mereka bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan memohon ampunan-Nya. Setelah 500 tahun hidup terpisah, Adam merasakan kerinduan yang begitu mendalam terhadap Hawa, istrinya yang tercinta. Allah telah memberikan kesempatan bagi Adam untuk bertemu Hawa dalam mimpi, namun hal itu belum cukup untuk mengobati rasa rindu yang terpendam. Adam tahu bahwa untuk bisa menjalani hidupnya dengan penuh kedamaian, ia harus menemui Hawa secara langsung. Maka, dengan tekad yang kuat, Adam memutuskan untuk meninggalkan tempat ia berada di India dan memulai perjalanan panjang menuju Jeddah, tempat Hawa berada. Perjalanan Adam tidaklah mudah. Berjalan sendirian di bumi yang keras dan penuh dengan tantangan alam, Adam harus menghadapi rintangan yang berat. Dari medan yang terjal, cuaca yang panas, hingga kekurangan persediaan makanan dan air, setiap langkah perjalanan membawa ujian tersendiri. Namun, dalam hatinya ada satu tujuan yang sangat jelas: bertemu dengan Hawa, pasangan hidupnya yang telah lama ia rindukan. Selama perjalanan itu, Adam tidak pernah kehilangan harapan. Dalam setiap doa yang diucapkannya, ia meminta petunjuk dari Allah, agar perjalanan panjang ini bisa membawa hasil yang baik. Setiap langkah yang diambil Adam adalah langkah penuh harapan. Ia terus berjalan, melewati berbagai tempat, dan setiap hari semakin dekat dengan Jeddah. Adam tahu bahwa di sana, di suatu tempat yang belum ia ketahui, Hawa menunggunya. Ketika rindu sudah begitu mendalam, setiap perjalanan menjadi ujian spiritual, menguji kesabaran dan ketekunan, namun juga memberi kebahagiaan tersendiri pada akhirnya. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan penuh dengan perjuangan, akhirnya Allah mengabulkan doa Adam. Adam dan Hawa dipertemukan kembali setelah 500 tahun terpisah. Tempat pertemuan mereka adalah Jabal Rahmah, sebuah tempat yang kini dikenal di Arafah, Makkah. Di tempat yang penuh dengan berkah ini, Allah mempersatukan kembali Adam dan Hawa. Ini adalah momen yang sangat luar biasa bagi keduanya. Setelah bertahun-tahun hidup terpisah, mereka akhirnya bisa kembali bersama. Pertemuan yang penuh haru itu berlangsung di sebuah tempat yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Jabal Rahmah, yang berarti Gunung Rahmat, adalah simbol dari rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak terhingga. Allah memberi kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk bersatu kembali setelah mereka berdua menjalani ujian yang begitu berat. Pertemuan ini adalah tanda dari kasih sayang Allah yang tidak hanya memberi ujian tetapi juga memberi jalan bagi penyelesaian dan perdamaian hati. Ketika mereka bertemu, perasaan yang membuncah di hati mereka tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasa rindu yang selama ini terpendam akhirnya terbayar dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka saling melihat satu sama lain dengan penuh cinta dan syukur. Allah telah memberi mereka kesempatan untuk memulai kehidupan baru bersama di bumi, dan ini adalah awal dari perjalanan baru bagi keduanya. Setelah bertemu kembali, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru mereka bersama di bumi. Mereka tidak hanya berdua,
tetapi juga berdua dengan Allah yang selalu memberi petunjuk dan kekuatan. Kehidupan mereka di bumi masih penuh dengan tantangan, tetapi sekarang mereka tidak lagi merasakannya sendirian. Mereka memiliki satu sama lain, dan bersama-sama mereka menghadapi segala rintangan dan ujian yang datang. Adam dan Hawa mulai membangun kehidupan mereka kembali dari awal. Mereka hidup dengan cara yang lebih sederhana, tetapi dengan semangat yang tinggi. Di bumi yang penuh dengan kemungkinan dan tantangan, mereka mulai merencanakan masa depan mereka. Kehidupan yang mereka jalani menjadi penuh arti, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membangun kembali kebahagiaan yang pernah hilang. Dengan doa dan usaha yang keras, mereka mulai mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik itu dalam mencari makanan, tempat tinggal, maupun cara bertahan hidup di bumi yang keras. Adam dan Hawa mulai menyadari bahwa kehidupan di bumi mengajarkan mereka banyak hal, tentang sabar, ketekunan, dan saling bergantung satu sama lain. Kehidupan, mereka tidak lagi hanya berfokus pada kesulitan, tetapi juga pada kebersamaan dan perjuangan untuk terus bertahan dan berkembang. Adam dan Hawa tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi mereka juga belajar untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang penuh dengan tanggung jawab. Mereka mulai membangun rumah tangga yang kokoh, dengan prinsip saling menghormati, saling membantu, dan berbagi tugas. Adam mulai mengajarkan Hawa cara bercocok tanam, agar mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup. Hawa, dengan sabarnya, belajar dan membantu Adam dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan dalam segala aktivitas mereka di alam yang baru ini. Selain bercocok tanam, mereka juga mulai belajar berburu, mengumpulkan bahan makanan dari alam, dan hidup mandiri. Setiap hari adalah kesempatan baru bagi mereka untuk saling belajar dan saling mendukung. Rumah tangga mereka menjadi tempat di mana kasih sayang dan kerja keras bertemu. Adam dan Hawa memahami bahwa hidup di bumi tidak mudah, tetapi jika mereka bersatu dan saling membantu, mereka bisa menjalani segala tantangan dengan penuh harapan. Dengan semangat untuk terus berkembang, mereka mulai menanam berbagai jenis tanaman yang bisa menjadi sumber makanan mereka, termasuk gandum dan berbagai tanaman lainnya. Selain itu, mereka belajar cara mengolah makanan tersebut menjadi roti dan hidangan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kehidupan mereka yang awalnya sulit mulai menjadi lebih stabil dan nyaman berkat usaha dan ketekunan mereka. Setelah beberapa waktu hidup bersama di bumi, Adam dan Hawa diberkahi dengan keturunan. Allah memberi mereka anak-anak sebagai bagian dari ketetapannya, dan inilah awal dari umat manusia. Keturunan yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa menjadi bagian dari perjalanan panjang umat manusia di bumi. Allah menetapkan bahwa keturunan mereka akan melanjutkan kehidupan di bumi, dan mereka akan menghadapi ujian-ujian hidup yang serupa dengan apa yang telah dihadapi oleh Adam dan Hawa. Allah juga memberi aturan tentang bagaimana umat manusia harus hidup dan bagaimana mereka harus menjalani hidup sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan. Keturunan Adam dan Hawa akan menjadi umat yang terus berkembang, tetapi mereka harus selalu mengingat asal-usul mereka, yaitu dari Adam dan Hawa yang pertama kali diciptakan oleh Allah di surga dan kemudian dipertemukan kembali setelah menjalani ujian-ujian besar di bumi. Setelah membangun kehidupan baru bersama Hawa, Adam dan Hawa akhirnya diberkahi oleh Allah dengan keturunan. Anak-anak mereka lahir berpasang-pasangan, sesuai dengan ketentuan Allah yang mengatur perjalanan hidup umat manusia. Setiap pasangan yang dilahirkan membawa berkah baru, dan kehadiran mereka menjadi tanda bahwa hidup ini akan terus berlanjut, meskipun tantangan dan ujian tetap datang. Kehadiran anak-anak Adam dan Hawa menjadi kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Anak-anak tersebut bukan hanya pelengkap kehidupan mereka, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dididik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan adanya keturunan, Adam dan Hawa menyadari bahwa kehidupan mereka tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Allah memerintahkan agar mereka mendidik anak-anak mereka dengan baik, mengajarkan mereka tentang kebenaran, dan mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang lebih besar, yaitu untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah. Pasangan anak-anak Adam yang pertama kali lahir dikenal sebagai Qabil dan Habil.
dua putra yang memiliki nasib yang berbeda. Qabil yang pertama lahir menjadi seorang petani, sementara Habil yang lebih muda menjadi seorang pengembala. Meskipun keduanya lahir dari pasangan yang sama, mereka memiliki pilihan hidup yang berbeda. Dalam perjalanan hidup mereka, keduanya juga akan menghadapi ujian dari Allah yang mengajarkan mereka banyak hal tentang kesabaran, keikhlasan, dan takdir. Melalui kelahiran keturunan ini, Allah menunjukkan bahwa umat manusia harus terus berkembang dan mengikuti aturan yang telah ditentukannya. Keturunan Adam dan Hawa, meskipun hidup dalam berbagai kondisi dan tantangan, diharapkan dapat mengikuti petunjuk dan syariat yang telah diberikan oleh Allah, agar kehidupan di bumi ini bisa berjalan dengan baik. Pengusiran Adam dan Hawa dari surga bukanlah suatu kejadian yang sia-sia atau tanpa makna. Dalam peristiwa itu, Adam dan Hawa mempelajari banyak pelajaran yang berharga yang mereka bawa selama hidup mereka di bumi. Sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, mereka diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka dan memahami betapa pentingnya ketaatan kepada Allah. Setelah turun ke bumi, Adam merenung dan menyadari banyak hal tentang kehidupan yang lebih besar dari sekadar keberadaan fisik di surga. Pengusiran mereka mengajarkan mereka tentang hakikat kehidupan yang penuh dengan ujian. Hidup di bumi bukan lagi tentang kenikmatan tanpa ujian seperti yang mereka rasakan di surga, tetapi tentang usaha untuk bertahan, berjuang, dan memperbaiki diri. Mereka juga belajar bahwa tidak ada yang abadi, kecuali Allah. Semua yang ada di dunia ini, termasuk kenikmatan surga, adalah ujian yang pada akhirnya akan mengarah pada kehidupan yang lebih hakiki. Adam menyadari bahwa pengusiran dari surga adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar, yang bertujuan untuk mengajarkan manusia tentang kebesaran dan kekuasaannya. Setiap ujian dan kesulitan yang dialami Adam dan Hawa di bumi menjadi pelajaran yang tak ternilai harganya. Pengalaman mereka menjadi cermin bagi keturunan mereka untuk selalu mengingat asal-usul mereka dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni kembali kepada Allah. Setelah Adam dan Hawa turun ke bumi, Allah memberi petunjuk dan syariat hidup yang harus mereka ikuti. Syariat yang diturunkan ini bukan hanya untuk Adam dan Hawa, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang akan datang. Allah mengajarkan kepada Adam berbagai aturan dan pedoman hidup yang harus diikuti agar kehidupan di bumi dapat berjalan dengan baik, dengan penuh kedamaian, dan sesuai dengan kehendaknya. Allah memberi petunjuk tentang cara hidup yang benar, termasuk cara mencari nafkah, berinteraksi dengan sesama, dan menjaga hubungan baik dengan Allah. Syariat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari aturan tentang ibadah, hak dan kewajiban dalam berkeluarga, hingga tata cara menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Dalam syariat yang diberikan Allah, terdapat petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia hidup di bumi dengan cara yang seimbang, menghormati hak orang lain, dan berusaha untuk hidup dalam kebaikan. Sebagai nabi pertama, Adam diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu dan syariat ini kepada keturunannya. Allah memerintahkan Adam untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cara hidup yang sesuai dengan petunjuknya, dan agar mereka selalu mengingat bahwa tujuan hidup ini adalah untuk menyembah Allah dan menjalani hidup dengan cara yang baik. Syariat ini menjadi dasar bagi kehidupan umat manusia dan menjadi pedoman yang harus dijalankan oleh setiap generasi setelahnya. Perintah Allah tentang syariat hidup ini sangat penting, karena tanpa petunjuknya, manusia akan terjerumus dalam kesesatan dan kebingungan. Allah mengajarkan bahwa kehidupan di bumi ini bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi juga tentang kepatuhan kepadanya, tentang menegakkan keadilan, dan tentang menjalani kehidupan dengan penuh rasa tanggung jawab. Syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Adam adalah dasar bagi kehidupan umat manusia yang akan datang. Sebagai nabi pertama, Adam membawa amanah besar untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar mereka tidak tersesat dalam kehidupan ini. Syariat Allah adalah jalan yang membawa umat manusia menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah pengusiran dari surga, Adam dan Hawa dihadapkan pada kehidupan yang jauh berbeda dengan yang mereka alami sebelumnya.
kehidupan di bumi, meskipun penuh dengan potensi dan keindahan alam, juga menyimpan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Sebagai manusia pertama, Adam tidak memiliki contoh atau panduan langsung dalam menjalani kehidupan di bumi. Semua yang ia jalani, mulai dari cara bertahan hidup, berburu, bercocok tanam, hingga mencari tempat tinggal, adalah hal-hal yang harus ia pelajari dari awal. Dalam setiap langkahnya, Adam merasa tantangan hidup di bumi begitu besar. Tidak ada lagi kenikmatan dan kemudahan seperti di surga. Bumi, meskipun kaya akan sumber daya alam, juga dipenuhi dengan kesulitan, mulai dari cuaca yang ekstrim hingga kebutuhan akan makanan dan tempat tinggal yang terus berubah. Hidup sebagai manusia pertama adalah sebuah ujian besar, bukan hanya untuk bertahan hidup secara fisik, tetapi juga untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Setiap hari adalah ujian baru bagi Adam dan Hawa. Mereka harus belajar mengolah tanah agar bisa bercocok tanam, mencari makanan dari alam, serta beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Pada awalnya, mereka bahkan tidak tahu apa yang bisa dimakan dan bagaimana cara bertahan hidup. Keadaan ini menjadi ujian berat bagi mereka, namun melalui doa dan usaha yang tulus, mereka belajar sedikit demi sedikit untuk menghadapinya. Sebagai manusia pertama, Adam juga menyadari betapa pentingnya untuk tetap menjaga hubungan dengan Allah. Karena hanya dengan pertolongannya, mereka bisa menjalani hidup ini dengan baik. Ujian hidup di bumi mengajarkan Adam tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan ketergantungan pada Allah. Adam mulai menyadari bahwa kehidupan yang penuh tantangan ini adalah bagian dari takdirnya yang lebih besar, yang bertujuan untuk mengajarkan manusia bagaimana menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Setiap tantangan yang dihadapi oleh Adam menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga, yang kemudian ia bagikan kepada keturunannya. Meski hidup penuh ujian, Adam tahu bahwa segala kesulitan itu hanya bersifat sementara dan akan berakhir dengan ganjaran bagi orang-orang yang sabar dan taat kepada Allah. Ujian hidup ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian spiritual yang mengajak manusia untuk semakin dekat dengan Allah dan semakin memahami hakikat hidup di dunia yang sementara ini. Sebagai nabi pertama yang diberi tugas untuk membimbing umat manusia, Adam tidak hanya menjadi contoh bagi keturunannya, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan penting tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia dengan benar. Salah satu pesan utama yang selalu ditekankan oleh Adam kepada anak-anaknya adalah pentingnya ketaatan kepada Allah. Adam mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa hidup ini adalah ujian yang akan selalu menguji kesabaran dan keteguhan hati. Kehidupan di bumi ini bukanlah tempat yang abadi. Ia adalah sebuah perjalanan menuju akhirat. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang diambil dalam kehidupan ini harus selalu didasarkan pada ketundukan kepada Allah. Dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam berkeluarga, bekerja, atau berinteraksi dengan sesama, ketaatan kepada Allah adalah landasan utama yang harus dijaga. Adam juga mengingatkan bahwa meskipun kehidupan di bumi penuh dengan ujian dan tantangan, ada jalan keluar yang dijanjikan Allah bagi mereka yang tetap bertahan dan taat. Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Nya. Dengan mengikuti syariat Allah, hidup akan menjadi lebih bermakna dan penuh berkah. Adam ingin anak-anaknya memahami bahwa hidup di dunia ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Selain itu, Adam juga mengingatkan keturunannya tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kebaikan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Adam menyadari bahwa dalam perjalanan hidup manusia di bumi, mereka akan selalu menghadapi tantangan dalam bentuk hubungan antar sesama, dan hanya dengan mengikuti ajaran Allah, mereka dapat menjaga hubungan itu dengan baik. Pesan Adam tentang ketaatan kepada Allah juga mengingatkan keturunannya untuk selalu mencari ilmu dan hikmah dalam setiap peristiwa hidup. Allah tidak hanya memberikan wahyu kepada para nabi, tetapi juga memberi manusia akal dan kemampuan untuk belajar dari alam dan dari pengalaman hidup. Adam mengajarkan bahwa untuk hidup dengan benar,
umat manusia harus selalu membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima petunjuk Allah, serta menjaga hubungan mereka dengan Allah melalui ibadah dan doa. Sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, Adam merasakan rindu yang mendalam terhadap tempat asalnya, yaitu surga. Meskipun telah lama berada di bumi dan menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan, ingatan tentang kenikmatan hidup di surga selalu menghantui hati Adam. Ia masih mengingat bagaimana dahulu Allah memberinya tempat yang penuh kedamaian, tanpa penderitaan, tanpa kesulitan, dan tanpa batasan apapun. Surga adalah tempat di mana Adam dan Hawa hidup dalam kebahagiaan sempurna, tanpa ada rasa sakit, kekhawatiran, atau kelelahan yang mereka rasakan di bumi. Namun, perasaan rindu itu bukanlah perasaan yang lemah atau menyedihkan, melainkan menjadi sumber kekuatan bagi Adam. Rindu itu mengingatkan Adam akan kenikmatan yang pernah ia rasakan, yang pada akhirnya membuatnya semakin mendalam mengakui kebesaran Allah. Kenangan itu juga mengingatkan Adam akan ujian yang Allah berikan kepadanya dan Hawa di bumi, yang penuh dengan makna dan hikmah. Meskipun rindu tersebut begitu mendalam, Adam menyadari bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus ia jalani. Rindu kepada surga ini tidak membuat Adam melupakan tanggung jawabnya di bumi. Sebaliknya, rasa rindunya itu justru semakin memperkuat tekadnya untuk menjalani kehidupan di bumi dengan sebaik-baiknya. Ia tahu bahwa hanya dengan ketaatan kepada Allah dan dengan berbuat baik kepada sesama, ia bisa kembali ke tempat yang penuh kebahagiaan tersebut. Rindu yang dirasakan Adam bukan untuk menghindari tantangan hidup di bumi, melainkan untuk menjadi motivasi agar ia bisa terus berusaha untuk hidup dengan benar, agar kelak bisa kembali ke surga. Adam tidak hanya merindukan surga sebagai tempat, tetapi juga merindukan keadaan dan kedekatan dengan Allah yang ia rasakan di sana. Setiap saat, Adam berdoa dan memohon agar Allah memberinya petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan benar. Rindu ini tidak hanya mengingatkan Adam akan kenikmatan surga, tetapi juga akan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengikuti jalan yang benar menuju Allah. Sebagai nabi pertama, Adam diberikan amanah yang besar untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah kepada keturunannya. Salah satu tugas utama Adam adalah mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai hakikat kehidupan, yaitu bahwa hidup di dunia ini harus dijalani dengan penuh ketaatan kepada Allah dan dengan cara yang baik. Adam tahu bahwa ilmu yang ia miliki adalah bekal yang sangat penting bagi generasi setelahnya, sehingga ia dengan tulus dan penuh kasih sayang mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anaknya. Ilmu yang pertama kali diajarkan oleh Adam adalah tentang ketuhanan. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan bahwa hidup di bumi ini hanya akan berarti jika dijalani sesuai dengan petunjuknya. Adam menjelaskan tentang kebesaran Allah, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dari Allah lah segala kehidupan berasal, dan kepada Allah lah segala sesuatu akan kembali. Adam juga mengajarkan tentang keesaan Allah, mengingatkan anak-anaknya untuk tidak terpengaruh oleh godaan dan bisikan syaitan yang dapat menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Adam tahu bahwa syaitan akan selalu berusaha menggoda manusia untuk melupakan Allah dan mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, ia menanamkan dalam hati anak-anaknya bahwa hidup yang benar adalah hidup yang selalu mengingat Allah, beribadah kepadanya, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan ketuhanannya. Selain itu, Adam mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Ia mengingatkan mereka bahwa kehidupan di dunia ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga tentang berbuat baik kepada orang lain dan menjaga hubungan dengan sesama. Adam mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, tolong-menolong, dan kasih sayang. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, dan untuk selalu memperlakukan orang lain dengan adil dan baik hati. Ilmu yang diajarkan oleh Adam kepada anak-anaknya juga mencakup cara hidup yang sesuai dengan syariat Allah. Ia mengajarkan mereka tentang ibadah, cara berdoa, cara berpuasa, dan bagaimana menjaga kebersihan diri, serta menghormati hak-hak orang lain. Adam tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menunjukkan kepada anak-anaknya bagaimana menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal kepada Allah, dan bagaimana menghadapi kesulitan dengan tetap menjaga iman. Sebagai seorang nabi, Adam juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu mencari ilmu dan memahami hakikat hidup yang lebih dalam. Ia mengingatkan mereka untuk selalu berpikir kritis, untuk tidak terjebak dalam kebodohan, atau mengikuti jejak yang salah. Ilmu bukan hanya tentang apa yang diajarkan oleh orang tua, tetapi juga tentang bagaimana hidup secara bijaksana, memahami dunia sekitar, dan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Adam juga menyampaikan pesan bahwa umat manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini. Sebagai ciptaan Allah yang diberikan akal dan kemampuan untuk mengelola bumi, Adam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga kelestarian bumi, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, dan tidak merusak apa yang telah Allah ciptakan. Seiring berjalannya waktu, usia Adam semakin menua. Ia yang dulu menjadi pemimpin pertama umat manusia, yang menjadi saksi pertama kehidupan di bumi, kini merasakan gejala-gejala penuaan yang tak bisa ia hindari. Tubuhnya yang dahulu kuat dan penuh semangat mulai melemah. Pada suatu hari, Adam merasakan sakit yang luar biasa. Sakit itu datang secara perlahan, dan semakin hari semakin berat. Seakan ada perasaan yang mendalam dalam dirinya, bahwa waktunya untuk kembali kepada Allah sudah semakin dekat. Adam mulai merenung, mengenang setiap langkah hidupnya sejak pertama kali diciptakan di surga, hingga akhirnya diturunkan ke bumi. Ia teringat bagaimana dulu ia dan Hawa memulai kehidupan baru di dunia yang penuh tantangan. Ia teringat pula semua perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan untuk bertahan hidup, serta semua ajaran yang ia sampaikan kepada anak-anaknya. Kini, saat-saat terakhir dalam hidupnya sudah tiba. Namun, meskipun tubuhnya lemah dan sakit, hati Adam tetap penuh dengan ketenangan. Ia tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap kehidupan pasti ada akhirnya, dan bagi setiap umat manusia, ajal adalah takdir yang tak bisa dihindari. Adam, sebagai nabi pertama, telah mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah. Ia tidak merasa takut, tetapi justru siap dan penuh harapan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Sakit yang dirasakannya bukanlah beban, tetapi sebuah proses alami yang mengingatkan dirinya akan kematian yang pasti datang. Adam menyadari bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan ikhlas dan penuh tawakal kepada Allah. Dalam masa-masa terakhirnya, Adam semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, memohon ampunan atas segala dosa, dan berharap agar Allah menerima amal ibadahnya selama hidup di dunia. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Adam ingin memberikan pesan-pesan penting yang akan menjadi panduan hidup bagi Hawa dan keturunannya. Dalam kondisi yang semakin melemah, Adam memanggil Hawa dan anak-anaknya untuk berkumpul di sekelilingnya. Dengan suara yang perlahan, namun penuh kehangatan dan ketulusan, ia mulai memberikan wasiatnya. "Wahai Hawa, istriku yang tercinta," kata Adam dengan lembut, "kita telah bersama-sama menjalani kehidupan yang penuh ujian dan perjuangan di dunia ini. Allah telah menguji kita, tetapi juga memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat aku tidak lagi di sisi kalian, ingatlah selalu bahwa hidup ini adalah ujian yang tidak ada habisnya. Jangan pernah lupa untuk selalu taat kepada Allah, mengikuti petunjuk-Nya, dan menjaga keturunannya agar tetap berjalan di jalannya." Kepada anak-anaknya, Adam berkata, "Wahai anak-anakku, ingatlah bahwa kalian adalah generasi penerus yang akan mengarungi kehidupan ini. Allah telah memberikan kita petunjuk hidup yang benar, dan kalian harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah manusia yang selalu taat kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga hubungan baik dengan alam semesta ini. Jangan pernah menyimpang dari jalan yang benar, dan tetaplah berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah aku ajarkan." Adam juga mengingatkan mereka untuk terus memperbaiki diri dan belajar dari setiap pengalaman hidup. Hidup ini penuh dengan ujian, tetapi janganlah kalian putus asa. Allah selalu bersama mereka yang sabar dan tawakal. Jadikanlah kesulitan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dan jangan lupakan kasih sayang yang harus kita berikan satu sama lain. Adam menegaskan pentingnya ilmu dan ketaatan kepada Allah.
ia mengingatkan anak-anaknya untuk terus mencari ilmu dan mendalami ajaran Allah, karena hanya dengan ilmu kita dapat menjalani hidup dengan benar. Dan yang terpenting, ia mewasiatkan agar mereka selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah, karena hanya dengan cara itu mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Setelah memberikan wasiat dan pesan-pesan terakhir kepada Hawa dan keturunannya, Adam pun menutup mata. Waktu yang telah ditentukan Allah untuknya tiba, dan Adam pun wafat dalam keadaan yang penuh ketenangan. Kehidupannya yang panjang di bumi, sebagai nabi pertama dan pemimpin umat manusia, berakhir dengan penuh kebahagiaan, karena ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik dalam menjalani tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Kematian Adam bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sejarah panjang umat manusia yang akan terus berlanjut. Adam meninggalkan warisan yang sangat besar, wahyu Allah, petunjuk hidup, dan nilai-nilai moral yang akan menjadi dasar bagi umat manusia untuk hidup di dunia ini. Adam juga meninggalkan keturunan yang diharapkan dapat terus menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan kepadanya. Wafatnya, Adam menjadi momen penting dalam sejarah umat manusia, karena ia adalah nabi pertama yang Allah utus untuk memberikan petunjuk hidup bagi umat manusia. Dengan kematiannya, umat manusia kini harus melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan mengikuti syariat yang telah diturunkan Allah melalui Adam. Selain itu, Adam juga menjadi contoh bagi umat manusia tentang bagaimana hidup dengan penuh kesabaran, ketawakal, dan ketaatan kepada Allah. Warisan kehidupan Adam tidak hanya berupa ajaran dan petunjuk hidup, tetapi juga keberanian dan ketekunan dalam menghadapi ujian hidup. Ia mengajarkan bahwa hidup di bumi bukanlah tujuan utama, melainkan perjalanan yang harus ditempuh untuk kembali kepada Allah. Dalam setiap langkahnya, Adam mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu berusaha mencapai kebahagiaan yang abadi, yaitu kembali kepada Allah dengan membawa amal yang baik. Setelah kematian Adam, peradaban manusia pertama mulai terbentuk secara perlahan. Anak-anak Adam, yang sebagian besar adalah keturunan langsung dari Nabi Adam dan Hawa, mengambil peran penting dalam membimbing umat manusia yang baru lahir. Mereka tidak hanya belajar dari ajaran Adam, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam mengelola kehidupan mereka di bumi yang penuh dengan ujian. Penerus ajaran dan syariat, Adam pernyataan Adam tentang ketaatan kepada Allah dan ajaran moral, yang ditinggalkan selalu menjadi panduan hidup bagi keturunannya. Keturunan Adam mulai memahami bahwa hidup di dunia ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat. Sebagai penerus ajaran Nabi pertama, anak-anak Adam diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengajarkan nilai-nilai ketuhanan kepada generasi setelah mereka. Para anak Adam ini, baik laki-laki maupun perempuan, mulai menjalankan kehidupan sehari-hari dengan mematuhi petunjuk-petunjuk yang telah diajarkan oleh ayah mereka. Mereka mulai beribadah kepada Allah, mengenal syariatnya, dan menjaga kebaikan dalam setiap interaksi sosial mereka. Mereka juga mewariskan pelajaran berharga tentang kesabaran, keteguhan hati, serta pentingnya saling menghormati dan bekerja sama. 2. Penyebaran pengetahuan dan ilmu. Setelah Adam wafat, anak-anaknya mulai memperluas pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dari ayah mereka. Mereka menyadari bahwa untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini, mereka harus terus belajar dan berinovasi. Ilmu pertanian, berburu, dan kerajinan tangan menjadi salah satu cara mereka bertahan hidup. Generasi setelah Adam mulai memperkenalkan berbagai macam keterampilan baru, mereka mulai mengenal cara-cara baru dalam bertani, membangun rumah, dan mengolah tanah. Beberapa anak Adam yang lebih berbakat dalam hal ilmu pengetahuan mulai berbagi pengetahuan mereka kepada keturunan yang lain. Ilmu yang mereka warisi dan kembangkan tidak hanya mencakup pengetahuan praktis, tetapi juga pengetahuan spiritual yang mengajarkan bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Allah. Berkat warisan ilmu yang diajarkan Adam, manusia mulai membangun peradaban pertama di bumi. Mereka mulai menetap di suatu tempat dan menciptakan komunitas-komunitas kecil, mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, serta memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mereka juga mulai mengembangkan bahasa, seni,
dan budaya sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pemikiran mereka. Pengembangan sosial dan kehidupan. Bersama salah satu aspek penting yang diajarkan Adam kepada keturunannya adalah pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Kehidupan sosial di bumi sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Setelah kematian Adam, anak-anaknya mulai menyadari bahwa kerjasama dan persatuan antar manusia sangat diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mereka mulai membentuk kelompok-kelompok sosial yang saling mendukung, membantu satu sama lain, dan bekerja bersama dalam menghadapi tantangan hidup. Anak-anak Adam juga mulai menciptakan struktur sosial yang lebih terorganisir, seperti keluarga besar, komunitas, dan kelompok-kelompok yang memiliki tujuan bersama. Hal ini menandai dimulainya pembentukan sebuah peradaban yang lebih maju, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan kemakmuran bersama. 4. Penyebaran kebaikan dan dakwah kepada Allah. Setelah kematian Adam, anak-anaknya juga melanjutkan tugasnya sebagai penyebar wahyu dan ajaran Allah. Mereka menjadi nabi dan utusan Allah di kalangan mereka sendiri, menyebarkan pesan-pesan moral dan spiritual kepada generasi berikutnya. Mereka mengajarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang berdasarkan ketuhanan dan kebaikan. Sebagian anak-anak Adam juga mulai memperkenalkan konsep dakwah kepada keturunan mereka, mengajak mereka untuk hidup sesuai dengan petunjuk Allah, menjauhi keburukan, dan memperbaiki diri. Mereka menyampaikan ajaran tentang pentingnya beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama, serta menjaga keadilan dan kebersihan moral dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pada awalnya dunia ini hanya dihuni oleh segelintir orang, mereka terus berkembang, bertambah banyak, dan membentuk masyarakat yang lebih kompleks. Proses ini berlangsung secara alami, melalui usaha keras, kebijaksanaan, dan keteguhan hati dalam mengikuti ajaran yang telah ditinggalkan oleh Adam. 5. Warisan dan peradaban yang abadi. Dengan demikian, meskipun Adam sudah tidak ada lagi di dunia, peradaban yang ia mulai tetap berkembang. Keturunannya tidak hanya membangun kehidupan fisik mereka, tetapi juga membangun kehidupan spiritual yang erat kaitannya dengan ajaran Allah. Meskipun peradaban pertama ini masih sederhana, ia menjadi fondasi bagi umat manusia untuk terus berkembang menjadi peradaban yang lebih maju. Peradaban yang dimulai oleh anak-anak Adam ini mencakup berbagai aspek kehidupan, ilmu pengetahuan, agama, sosial, budaya, dan teknologi. Semua ini merupakan hasil dari ajaran yang diberikan oleh Adam, serta usaha keras keturunannya untuk melanjutkan warisan hidup yang telah diajarkan. Selain itu, anak-anak Adam juga menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagi semua umat manusia. Mereka harus menjaga kelestarian bumi dan segala isinya, serta hidup dalam harmoni dengan alam semesta yang telah Allah ciptakan. Ini adalah warisan yang sangat berharga dari Adam, yang akan terus hidup dalam setiap langkah umat manusia hingga hari kiamat. Dengan demikian, meskipun Adam telah wafat, ia meninggalkan warisan yang luar biasa bagi umat manusia. Sebuah warisan yang terus hidup melalui keturunannya, yang membangun peradaban yang tidak hanya berkaitan dengan kehidupan duniawi, tetapi juga kehidupan spiritual yang akan mengantarkan mereka kembali kepada Allah. Setelah kiamat dan penghancuran alam semesta, yang menjadi titik akhir kehidupan dunia, semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk dihisab. Ini adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah, di mana setiap amal perbuatan setiap manusia akan diperhitungkan, dan segala yang terjadi di dunia akan dipertanggungjawabkan. Dalam kebangkitan ini, seluruh umat manusia, termasuk Nabi Adam, akan kembali dihadapkan kepada Allah untuk menerima keputusannya. Namun, meskipun Adam adalah manusia pertama yang diciptakan, dan meskipun ia pernah diusir dari surga karena melanggar perintah Allah, Allah yang Maha Pengampun memiliki takdir yang berbeda baginya. Kembali ke surga, tempat asalnya, adalah janji Allah yang akan dipenuhi setelah kiamat, sebagai bentuk pengampunan dan rahmat-Nya yang besar. Kebangkitan Adam di hari kiamat. Seperti halnya umat manusia lainnya, Adam akan dibangkitkan kembali dari kuburnya.
Setelah semua umat manusia dibangkitkan, mereka akan berhadapan dengan Allah untuk menerima perhitungan amal mereka. Pada saat ini, semua manusia akan dihisab, dan segala amal perbuatan mereka akan diperlihatkan. Namun, bagi Nabi Adam, kebangkitannya bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kehidupannya di dunia, tetapi juga sebagai awal dari perjalanan spiritual kembali ke surga. Dalam banyak riwayat, diceritakan bahwa Adam yang sudah menjalani hidup penuh ujian dan perjuangan, dengan penuh harapan dan kerendahan hati, akan menerima keputusan Allah yang Maha Adil. 2. Pengampunan Allah untuk Adam meskipun Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan besar dengan memakan buah terlarang di surga, Allah dengan rahmat-Nya yang luas menerima tobat mereka dan mengampuni dosa mereka. Pengampunan Allah kepada Adam adalah salah satu manifestasi kasih sayang-Nya yang tak terbatas. Adam dan Hawa telah berbuat salah, tetapi mereka sadar dan memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Doa tobat yang mereka panjatkan di dunia, serta penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka, telah diterima oleh Allah, dan dengan itu mereka dibersihkan dari dosa yang mereka lakukan. Sebagai nabi pertama, Adam juga mendapat penghargaan khusus dari Allah, karena ia adalah manusia pertama yang diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Setelah bertahun-tahun mengajarkan umatnya tentang ketuhanan, kebaikan, dan jalan yang benar, Allah menandai kebangkitan Adam di akhir zaman dengan sebuah hadiah yang sangat mulia. Kembalinya ia ke surga. Ini adalah hadiah bagi seorang nabi yang dengan tulus menjalankan tugasnya, meskipun dihadapkan dengan cobaan berat dan kesalahan yang pernah terjadi dia. Kembali ke surga dengan kasih sayang Allah. Ketika hari kiamat tiba dan segala sesuatu sudah diputuskan oleh Allah, setelah perhitungan, amal Adam bersama dengan nabi-nabi lainnya akan diberikan tempat yang mulia di surga. Surga yang dulu menjadi tempat asal mereka akan kembali menjadi tujuan mereka, tetapi kali ini dalam keadaan yang jauh lebih mulia, tanpa ada cobaan atau ujian. Ini adalah kembalinya Adam kepada tempat yang sudah menjadi takdirnya sejak awal penciptaan. Dengan pengampunan Allah, Adam akan masuk ke surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Di sana, ia akan menikmati kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan selama hidup di bumi. Surga adalah tempat di mana tiada lagi kesedihan, penderitaan, atau kepedihan, hanya kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Surga adalah tempat yang Allah janjikan bagi mereka yang taat kepadanya. Dan Adam, sebagai nabi yang setia menjalankan perintah Allah, kini mendapatkan apa yang telah dijanjikannya. 4. Kehidupan di surga. Setelah kembali sesampainya Adam di surga, ia akan berada di tempat yang sangat mulia, dihormati dan dihargai sebagai nabi pertama, yang menjalani kehidupan penuh ujian dan pengorbanan untuk umat manusia. Di surga, Adam akan bertemu kembali dengan Hawa, istri yang telah bersamanya melalui perjalanan panjang penuh cobaan, sejak mereka pertama kali diturunkan ke bumi. Bersama Hawa, Adam akan merasakan kenikmatan yang sejati, di mana tidak ada lagi rasa lapar, haus, atau lelah. Mereka akan menikmati kebahagiaan abadi yang tak terbayangkan, sebuah kenikmatan yang jauh melampaui segala kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia. Selain itu, di surga, Adam akan melihat generasi-generasi umat manusia yang mengikuti jalan Allah dengan taat, yang juga menikmati kenikmatan yang sama. Allah akan memperlihatkan kepada Adam bagaimana umat yang mengikuti ajarannya telah mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Ini adalah bentuk penghargaan dan ganjaran yang besar bagi Adam, karena dia telah menjadi penyebar wahyu pertama, yang mengajarkan umat manusia untuk mengesahkan Allah dan hidup sesuai dengan petunjuknya. 5. Kembalinya Adam sebagai teladan yang abadi. Kembalinya Adam ke surga juga membawa makna yang lebih dalam bagi umat manusia. Adam, sebagai nabi pertama, adalah contoh utama bagi umat manusia tentang bagaimana menerima ujian hidup dengan sabar, bertaubat dengan tulus, dan berusaha kembali ke jalan yang benar. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya tobat, tentang cara Allah memberikan kesempatan kedua, dan tentang kebesaran rahmat-Nya yang tak terhingga. Dengan kembali ke surga, Adam bukan hanya menunjukkan bahwa kesalahan manusia bisa diampuni, tetapi juga bahwa amal baik, ketulusan hati, dan ketaatan kepada Allah akan mendapat ganjaran yang setimpal.
Perjalanan hidup Adam yang penuh ujian dan penyesalan akhirnya mencapai akhir yang indah, sebagai bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan baginya. Adam sebagai pembuka pintu surga, bagi umat manusia keberadaan Adam di surga setelah kiamat, menjadi simbol bahwa Allah, dalam kasih sayangnya, selalu memberi kesempatan bagi umatnya untuk kembali kepadanya, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan. Surga adalah tujuan akhir bagi setiap umat yang taat kepada Allah. Dan Adam adalah contoh nyata bahwa meskipun kita mungkin pernah jatuh atau tersesat, Allah selalu membuka jalan bagi mereka yang ingin kembali kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Kembalinya Adam ke surga juga mengingatkan umat manusia akan hakikat kehidupan yang sebenarnya, bahwa dunia ini adalah sementara dan bahwa kehidupan abadi hanya bisa ditemukan di akhirat jika kita hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Adam, sebagai manusia pertama, mengawali perjalanan umat manusia di bumi dan di akhirat, ia akan menjadi contoh pertama yang menunjukkan bahwa ketulusan, penyesalan, dan ketakwaan akan membawa kebahagiaan abadi. Dengan demikian, kembalinya Adam ke surga bukan hanya sekadar perjalanan seorang nabi, tetapi juga sebuah simbol bahwa segala ujian hidup dan dosa-dosa yang pernah ada dapat diampuni oleh Allah, dan bahwa setiap amal baik akan mendapat ganjarannya di akhirat.